Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika N Satya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang perbedaan nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan bela negara. Dan ini lumayan banyak teman-teman request di komentar video YouTube aku sebelum ini, dan aku berusaha untuk mencari materinya, dan ini udah dapat. Semoga ini bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat. Jadi misalnya yang nggak ngerti perbedaannya, setelah nonton video aku bisa ngerti. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku itu tambah semangat loh buat video. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @kartikagh, karena aku biasanya aktif di postingan ataupun di story. Jadi jangan lupa di follow ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan langsung bahas aja dulu materinya sebelum kita masuk ke dalam contoh soalnya. Karena buat teman-teman ini masih banyak yang bingung, apa sih Kak perbedaan dari nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan bela negara. Oke, kita akan bahas yang pertama. Nasionalisme secara definisi ya, secara arti itu adalah kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan bangsa dan negara, serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Nah, ini harus kita garis bawahi, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Nah, kalau misalnya aku aplikasikan dalam sebuah cerita perjalanan cinta, mungkin teman-teman bisa lebih cepat ngeh ya, apa sih arti dari keempat poin ini. Dan ini aku ambil kemarin dari postingannya Kak Fandi, itu sangat bermanfaat banget karena ketepatan aku lagi mencari apa sih perbedaan dari nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan bela negara. Dan beliau membuat postingan yang aku rasa kayak jembatan keledai gitu ya, jadi lebih mudah kita memahaminya. Oke, kita akan langsung bahas. Nah, menurut Kak Fandi, untuk nasionalisme itu rasa cinta tanah air kalau diaplikasikan dalam perjalanan cinta itu kayak kita baru naksir seseorang gitu. Kalian tahu ya, kalau kita baru suka sama si dia gitu, itu adalah wujud dari implementasi sikap nasionalisme. Nah, cinta tanah air itu kayak apa? Cinta tanah air kalau secara definisi itu cara berpikir, bersikap dengan berbuat yang menunjukkan, ini juga harus digarisbawahi, menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Nah, kalau dalam perjalanan cinta, mungkin tahapan cinta tanah air ini masuk ke dalam tahapan kayak, ya kita kan tadi sudah mulai suka. Setelah suka kan pasti kita akan cinta nih. Nah, jadi setelah muncul cinta pasti akan ada mulai tindakan untuk menunjukkan bahwa kita ini suka sama dia. Dengan cara apa ya? Mungkin kita kayak PDKT kali ya. Ini kita tulis aja PDKT. Nah, kalau nasionalisme itu kayak naksir gitu. Jadi ini kayak singkatan-singkatannya aja supaya teman-teman tuh lebih paham aja gitu. Nah, kalau udah pada tahap PDKT, cinta tanah air, kita akan menunjukkan rasa cinta kita itu bisa dengan apa? Mungkin bisa dengan mengirim bunga gitu, atau ngasih perhatian, ngasih surprise untuk seseorang yang kita cintai gitu. Jadi itu udah pada tahapan PDKT. Nah, untuk patriotisme itu apa? Kalau secara definisi, patriotisme itu sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya atau melebihi kewajibannya, ada unsur pengorbanan di sini. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan perjalanan cinta, setelah tadi udah PDKT, terus kita lihat nih kan, kita nilai, nah si dia ternyata tuh baik ya, memang baik banget orangnya gitu, terus cakep juga gitu. Pasti kita kayak berusaha kan mati-matian gimana sih caranya supaya kita bisa dapetin dia gitu. Dengan cara apa? Ya apapun itu, kita harus menggarisbawahi kata-kata dari patriotisme ini adalah mengorbankan segalanya gitu. Jadi kayak ya rela berkorban lah gitu untuk mendapatkan si dianya itu. Jadi udah pada tahap rela berkorban. Jadi ini jangan sampai lupa untuk garis-garis besar dari patriotisme itu mengorbankan segala-galanya, melebihi kewajiban, ada unsur pengorbanan di dalamnya gitu. Ya, setelah patriotisme itu adalah bela negara. Nah, secara definisi bela negara itu adalah sikap dan tindakan semua orang sesuai kewajibannya berdasarkan profesi dan status untuk mendukung tujuan negara. Nah, kalau secara simpelnya kita artikan bela negara itu seperti usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara atau membela kedaulatan negara, kayak gitu dia teman-teman. Jadi kalau udah pada tahap perjalanan cinta, mungkin ini udah pada tahap ya tadi tuh sudah berusaha mati-matian untuk dapetinnya, dan ternyata udah ditembak dan diterima gitu kan, jadi pasangan, jadi sepasang kekasih nih. Pasti sikap dan tindakan sepasang kekasih itu akan ya mungkin itu saling setia, mendukung gitu. Jadi udah pada tahap, kalau yang ini jadian kali ya.
Nah, kayak gitu sih kurang lebih ya untuk kita kaitkan antara nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, terus bela negara. Nah, ini aku tadi sempat kelupaan. Ternyata pertahanan negara itu ada juga gitu dalam option jawaban di soal-soal CPNS. Nah, kalau aku tambahin aja di sini ya teman-teman, untuk pertahanan negara ini sebenarnya secara garis besar hampir mirip dengan bela negara. Pertahanan negara, hanya saja perbedaannya kalau bela negara itu dilakukan oleh seluruh warga. Jadi warga negara itu adalah komponennya, warga negara. Sedangkan untuk pertahanan negara, komponen utamanya itu adalah militer atau TNI. Nah, itu aja sih perbedaannya. Kalau secara definisinya hampir sama, usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara atau upaya untuk membela kedaulatan negara gitu. Jadi, teman-teman, aku harap di sini mulai paham ya gimana sih apa perbedaan antara keempat definisi ini tadi. Oke, karena kita udah bahas materinya, kita akan langsung bahas contoh soalnya. Soal nomor 1. Kartika bertugas sebagai petugas piker tim vaksinator di puskesmas. Saat melaksanakan pelayanan vaksinasi, tiba-tiba wifi puskesmas mati, sehingga meja 1 untuk pendaftaran sasaran peserta vaksin terhenti dan pelayanan vaksinasi terhambat. Kemudian Kartika memutuskan untuk menggunakan data pribadinya. Nah, ini harus digarisbawahi teman-teman untuk konteks soalnya. Menggunakan data pribadinya untuk digunakan entry data sasaran peserta vaksin dan akhirnya pelayanan vaksinasi berjalan dengan lancar. Tindakan yang dilakukan Kartika merupakan implementasi dari sikap A. Bela negara, B. Patriotisme, C. Cinta tanah air, D. Nasionalisme, E. Pertahanan negara. Nah, dari materi yang udah kita bahas tadi di awal, untuk bela negara ini supaya kita mudah mengingatnya, kita akan ringkas lagi. Nah, untuk bela negara ini adalah upaya membela negara. Upaya membela negara. Kemudian untuk patriotisme ini apa kata kuncinya tadi? Rela berkorban. Rela berkorban. Nah, di sini ada unsur pengorbanan ya. Kemudian cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini adalah bentuk menunjukkan sikap. Oke, kita buat aja menunjukkan sikap. Jadi ada tindakan ya di sini. Bedanya dengan nasionalisme itu apa? Nah, nasionalisme itu bentuk perasaan gitu, karena bentuk rasa cinta ya. Jadi dia masih kayak dari yang awal, yang dasar banget gitu lah. Untuk nasionalisme ini adalah bentuk perasaan, tapi belum ada tindakan ya, hanya bentuk perasaan saja. Kalau menunjukkan sikap atau tindakan itu adalah cinta tanah air. Nah, untuk pertahanan negara ini sama dengan ini, upaya atau usaha mempertahankan negara. Jadi untuk bela negara dan pertahanan negara ini hampir mirip. Oke, dari konteks soal kita lihat ini Kartika memutuskan untuk menggunakan data pribadinya untuk digunakan entry data. Itu artinya dia sudah ada sesuatu yang lebih dari kewajiban dia gitu. Yang kita ingat tadi, kalau untuk patriotisme definisinya tadi adalah sudah lebih dari kewajiban yang seharusnya atau dari kewenangan yang seharusnya itu udah berlebihan. Nah, misalnya kayak gini. Harusnya dengan si Kartika ini menjadi petugas piker, dia akan mendapatkan ya fasilitas dari puskesmas, apa itu, baik itu laptop, jaringan wifi untuk bisa ngentri data. Nah, karena data wifi-nya udah mati, itu artinya dia sudah melebihi dari wewenangnya, dia menggunakan data seluler pribadinya untuk dibuat untuk ngentri gitu. Jadi kayak sudah ada pengorbanan di dalamnya, sudah melebihi dari wewenang yang harusnya dia kerjakan gitu. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal nomor 1 adalah patriotisme. Ingat aja teman-teman, rela berkorban. Nah, ada unsur pengorbanan. Terus dia kayak melebihi dari wewenangnya gitu, itu udah pasti patriotisme gitu. Soal nomor 2, This is Indonesia adalah sebuah lagu yang dibuat oleh Atta Halilintar dengan menggandeng Aurel Hermansyah, Krisdayanti, serta
Lenggogeni Faruk dalam menyanyikan lagu tersebut yang dipersembahkan untuk negara Indonesia demi menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2021. Dengan mendengarkan lirik lagu dan menonton video mereka tersebut akan menciptakan rasa A. Cinta tanah air, B. Nasionalisme, C. Patriotisme, D. Bela negara, E. Pertahanan negara. Nah teman-teman, di sini mungkin kita akan langsung fokus di option A dan B, cinta tanah air atau nasionalisme ya gitu. Nah ini kembali lagi dengan maunya soal. Dan jawaban yang paling tepat pada soal nomor 2 ini adalah nasionalisme. Loh kenapa nasionalisme kak? Kenapa nggak cinta tanah air? Kita balik lagi nih sama materi kita di awal tadi. Kalau untuk nasionalisme ini adalah berupa perasaan. Dia bentuknya perasaan cinta gitu, bangga sama Indonesia. Sedangkan cinta tanah air ini adalah menunjukkan tindakan. Nah dengan kita ngelihat, aku jujur ya waktu pertama kali lihat video dari This is Indonesia itu emang kayak merinding gitu loh. Kita kayak bangga sama Indonesia. Oh rupanya Indonesia segininya ya, sampai punya wisata yang bagus, beragam-ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Mereka itu kayak ngasih tau lah baju-baju adat itu kayak dicantumkan dalam video klipnya gitu. Jadi dengan kita nonton itu kayak menciptakan ke kita, oh iya ya aku bangga ya aku jadi bangsa Indonesia gitu. Jadi menimbulkan rasa apa? Ya rasa nasionalisme. Kecuali konteks soalnya itu misalnya setelah mendengar video ini si Andi langsung terinspirasi ingin membuat gini, pokoknya sebuah tindakan yang akan menunjukkan tindakan, bisa jadi jawabannya cinta tanah air. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman pejuang CPNS, aku mau rekomendasikan buku SKD CPNS. Jadi ini adalah Suksesless CPNS update sesuai FR. Kenapa? Karena beberapa soalnya kami ambil dari FR tahun lalu yang asli gitu. Jadi teman-teman tuh wajib banget punya buku ini, karena selain kalian dapat buku fisik, kalian dapat gratis mentoring gitu. Jadi kayak worth it banget lah, dengan harga yang 159.000 kalian udah dapat mentoring juga. Sementara kalau kalian ikut bimbel itu bisa 300 plus dan itu hanya durasi 1 bulan. Kemudian buku kedua yang udah aku terbitkan bareng Muhammad Arif, ini adalah buku SKB Kesehatan Umum. Nah buat teman-teman yang masih dalam rumpun kesehatan, mau itu dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lainnya, asal masih dalam satu rumpun kesehatan, kalian butuh buku ini. Kenapa? Karena saat SKB nanti bukan hanya soal sesuai bidang, tetapi ada soal SKB Kesehatan Umum sebagai penyumbang 30%-nya gitu. Jadi teman-teman harus maksimalkan. Untuk yang masih dalam rumpun kesehatan, wajib punya buku ini. Kemudian, ini yang paling aku excited banget. Nah, untuk teman-teman yang perawat, tahun ini insya Allah aku udah berusaha untuk membantu kalian dengan persiapan 100%, karena saat di SKB nantinya akan ada 30% soal kesehatan umum dan 70% soal SKB perawat. Jadi untuk teman-teman perawat, ini persiapannya insya Allah bisa 100%. Jadi saat nanti nilai SKB bisa menunjang karena bobotnya yang tinggi. Ingat teman-teman, bobot untuk SKB itu 60%. Jadi harus dimaksimalkan ya. Nah buat teman-teman yang nggak cukup rasanya kalau belajar hanya dengan buku fisik, kak aku butuh juga tryout online, karena kan nanti kita ujiannya juga online. Jadi aku mau belajar untuk memanajemen waktu. Tenang aja, aku ada rekomendasinya. Nah ya aku mau rekomendasiin website online jadi cpns.com. Nah kalau kalian belum daftar akun, kalian tinggal daftar aja. Dan kalau kalian udah login, kalian tinggal klik aja menu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian klik pembelian paket soal. Dan ini tuh ada SKD, SKB, dan P3K. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja sesuai formasi kalian. Nah aku akan kasih contoh gimana sih kalau misalnya kalian mau order yang SKD. Kalian klik aja SKD dan tampilannya akan jadi seperti ini. Kalian klik formasi SKD CPNS. Nah ini dia harga normalnya 126.000, tapi tenang aja teman-teman bisa pakai kode referral aku Kartika supaya kalian dapat potongan harga. Kalian klik aja di kode referral ini Kartika dengan huruf besar semua tanpa spasi, kalian klik gunakan kode. Nah, kode referralnya valid, kita cek. Nah, harganya sudah berkurang dari 126.000 jadi 99.000. Jadi murah banget ya. 99.000 kalian udah bisa latihan tryout CAT. Klik aja pembelian dan ikuti instruksi pembayaran. Nah, itu teman-teman paket komplit yang bisa aku rekomendasikan untuk persiapan CPNS 2021. Semoga teman-teman bisa memaksimalkannya dan insya Allah bisa lolos CPNS tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut soal nomor 3.
Indonesia merupakan negara dengan banyak ragam tradisi dan budaya, serta dikenal dengan kekayaan alam dari Sabang sampai Merauke. Segala jenis kerajinan tangan dan produk-produk hasil kekayaan alam di Indonesia sangat bermanfaat dan patut dihargai seluruh rakyat Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satu wujud nyata dari rasa A. Patriotisme, B. Cinta tanah air, C. Pertahanan negara, D. Bela negara, E. Nasionalisme. Nah, ini teman-teman cukup banyak spekulasi jawaban gitu. Nah, kalau menurut aku jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah B. Cinta tanah air. Nah, kenapa cinta tanah air, Kak? Kenapa nggak nasionalisme? Nah, menurut aku ya, kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kalau menurut aku, cinta tanah air dengan nasionalisme itu bedanya hanya yang ini belum ada tindakan, hanya bentuk perasaan, sedangkan cinta tanah air itu sudah ada tindakan atau menunjukkan sikap. Ini menunjukkan sikap. Jadi dengan menggunakan produk dalam negeri itu artinya kan itu ada tindakan yang kita lakukan menggunakan, kecuali dalam soal itu adalah mencintai, misal mencintai produk dalam negeri. Mungkin bisa jadi jawabannya adalah E, karena dia dalam bentuk perasaan, dalam bentuk rasa cinta, rasa bangga sama produk dalam negeri. Tetapi kalau menggunakan, jadi kata menggunakan ini adalah suatu kata tindakan gitu, sudah ada untuk menunjukkan sikap. Nah, iya, menunjukkan sikap dengan menggunakan produk dalam negeri. Jadi menurut aku dengan menggunakan produk dalam negeri ini jawaban yang paling tepat adalah cinta tanah air. Tapi kalau misalnya konteks soalnya adalah mencintai produk dalam negeri, bisa jadi kemungkinan ini nasionalisme. Tapi itu versi aku. Teman-teman boleh diskusi di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, Pak RT mengumpulkan warga desa di balai pertemuan untuk membahas tentang keamanan di desa Cindelaras. Pak RT ingin menyusun jadwal siskamling agar warga bisa berganti-gantian untuk berjaga. Namun para warga menolak ikut dalam jadwal siskamling karena kegiatan mereka yang padat. Hanya Pak Darto dan Pak RT yang bersedia ikut dalam jadwal siskamling. Sikap Pak Darto dan Pak RT merupakan wujud dari A. Bela negara, B. Patriotisme, C. Nasionalisme, D. Cinta tanah air, E. Pertahanan negara. Oke, kita akan langsung jawab untuk pertanyaan nomor 4 ini. Jawaban yang paling tepat menurut aku itu ada pada option A atau bela negara. Kenapa soal ini jadi contoh soal untuk bela negara? Karena teman-teman kalau udah berkaitan sama siskamling atau sistem keamanan lingkungan itu sudah masuk ke dalam bela negara. Jadi kalau teman-teman ketemu sama bentuk soal yang kayak gini yang udah ada siskamlingnya, menurut aku sih itu udah masuk ke dalam bela negara. Karena itu tadi dia sebagai warga negara ikut untuk upaya mempertahankan atau membela kedaulatan negara. Nah, sebenarnya ini negara nggak mesti harus negara Indonesia semuanya gitu. Nah, dengan Pak RT ini tadi kan di desa Cindelaras ini kan bisa jadi bagian dalam satu negara gitu. Pak RT ingin sebenarnya untuk membuat jadwal siskamling biar keamanan negara atau keamanan lingkungan desa Cindelaras itu bisa aman kalau ada petugas siskamlingnya gitu. Jadi menurut aku ini masuk ke dalam bela negara. Jawaban yang paling tepat ada pada option A. Oke teman-teman, kayaknya itu aja dulu video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung nih apa perbedaan antara nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, dan bela. Semoga dengan video ini teman-teman bisa paham. Dan kalau misalnya ada kesalahan dari aku, nggak apa-apa teman-teman, kita diskusikan aja di kolom komentar. Karena kita masih sama-sama belajar juga. Dan kalau misalnya ada jawaban yang menurut teman-teman benar, mungkin bisa lampirkan alasannya di kolom komentar juga. Oke, kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.